Konflik atau ketidaksepahaman adalah sebuah hal yang natural saat berinteraksi dengan orang lain. Termasuk ketika kamu sudah berkecimpung di dunia kerja. Gak mungkin dari banyak orang semuanya klik. Pasti kamu akan menemukan 1-2 orang dengan kepribadian yang sulit. Sehingga susah diajak kerjasama. Dan untuk menghadapi tipe orang seperti ini, gak perlu pakai emosi. Berikut ada beberapa tips yang dapat kamu tiru. Let's begin! Yang pertama, mengubah cara pandangmu mengenai konflik. Hal pertama yang paling penting ketika berhadapan dengan sikap rekan kerja yang bikin kamu kesal adalah kejadian ini. Merupakan hal wajar. Karena itu, kamu mesti mengubah cara pandangmu bahwa konflik ini sesuatu yang semestinya nggak terjadi. Dalam hubungan apapun, terutama yang menyangkut interaksi banyak orang, kasus seperti ini sangatlah biasa. Bila kamu sudah menerima bahwa kejadian seperti ini sangat wajar, maka kamu jadi bisa lebih tenang menyikapinya, nggak memberi respons yang berlebihan. Dan ketenangan adalah kunci penting dalam memecahkan masalah apapun. Yang kedua, analisa penyebabnya. Manusia adalah makhluk yang sangat perasa, dan emosi ini jadi faktor penting yang dapat mendorong seseorang bertindak. Maka dari itu, kamu perlu menganalisa penyebab rekan kerjamu itu sulit diajak kerjasama. Bisa jadi sikapnya seperti itu karena tindak tandukmu yang membuat dia merasa nggak dihargai. Makanya dia jadi nggak merasa perlu untuk membuat tim kalian berhasil. Cobalah ajak dia bicara dari hati ke hati. Dengan kamu bersedia mengakui kesalahan dan menunjukkan kerendahan hati. Siapa tahu dia jadi sadar kalau kamu nggak seburuk yang ia bayangkan selama ini. Yang ketiga, sikapi dengan profesional. Bila ia menunjukkan sikap kekanak-kanakan, misalnya marah atau nggak mau melakukan apa yang menjadi tugasnya, kamu wajib tetap bersikap tenang. Balas dengan profesionalitas. Ingatkan kembali mengenai tugasnya. Dan jelek tidaknya proyek di mana kalian sedang terlibat saat ini akan berpengaruh pada karirnya juga. Tunjukkan padanya bahwa kamu bisa bersikap baik, tapi juga nggak akan segan untuk bersikap tegas. Karena ini menyangkut kepentingan perusahaan dan melibatkan banyak orang. Yang keempat, fokus pada tugas-tugasmu, abaikan perilakunya. Bila perilakunya mengganggu, tapi kamu nggak ada pilihan lain selain tetap bekerja sama dengannya, maka langkah yang paling logis adalah abaikan saja. Selama dia tetap menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya, maka kamu nggak perlu pedulikan mengenai tingkah lakunya, sekalipun sangat menyebalkan. Fokuskan saja perhatian kamu pada pekerjaan yang mesti dituntaskan. Dengan begitu, kamu nggak punya waktu untuk menanggapi perangainya yang aneh-aneh. Yang kelima, fokus pada solusi. Bekerja dengan orang yang kamu sreg dibandingkan dengan orang yang kamu nggak suka pasti akan berbeda. Kalau kinerjanya nggak maksimal, kamu bisa tanyakan di mana masalahnya dan fokus pada solusinya saja. Sebagai contoh, kerjanya lambat dan bila itu terus berlangsung, maka kamu nggak bakal bisa memenuhi deadline. Solusinya adalah kamu bisa menambahkan personel atau menggantikan tugasnya dengan yang lain. Intinya, fokus utama kamu adalah gimana proyek tim kalian bisa sukses. Apabila kamu mampu menyikapi sikap rekan kerja yang sulit seperti ini dengan tetap menjaga ketenangan dan profesionalitas, maka orang akan aware loh bahwa kamu punya kualitas istimewa. Kamu nggak membiarkan urusan pribadi mempengaruhi jalannya pekerjaan. Keren. Semoga bermanfaat. Salam sukses, dahsyat.